Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Silakan Mas Rizky untuk memimpin berdoa. Untuk siap, gerak. Belum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Untuk kalian jumlah siswanya 36 ya? Ya. Hadir semua? Ada yang tidak masuk satu, Bu. Tidak masuk. Siapa? Anak Fianca. Aan, kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Ada jinnya ya? Udah jadi taruh di Oh meja. ya. Semoga Aan teman kalian segera sehat dan kembali ke kelas ya. Masih semangat ya? Masih. Dan saya ingin tahu semangat kalian. Semangat pagi. Pagi. Siapa lagi satu gelora? Bisa prestasi, Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau sudah melihat kalian semangat, itu berarti senang ajarnya ya. Semoga nanti dari awal belajaran sampai akhir belajaran kalian tetap semangat. Semangat ya? Ya. Jadi untuk minggu lalu kita kan pelajari tentang teks biografi. Masih ingat ya? Kira-kira apa sih biografi itu? Saya masih ingat? Ini pelajaran minggu yang lalu. Oh iya, benar Mas. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, benar sekali ya jawaban dari teman kamu bahwa biografi itu memang ditulis oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kamu menulis riwayat diri kamu sendiri, itu namanya bukan biografi, tapi namanya autobiografi. Untuk selanjutnya, dalam menulis teks itu pasti kan harus ada strukturnya, ya, harus urut. Kira-kira struktur biografi itu seperti apa? Ya Bu. Oh iya. Pertama orientasi, kedua masalah atau peristiwa, ketiga reorientasi. Ya, benar. Jadi memang dalam menulis suatu teks itu harus urut. Sama seperti pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan pelajari tentang puisi. Pasti sudah tidak asing lagi kan puisi? Ya. Sudah pernah baca puisi? Sudah. Sudah pernah buat puisi? Sudah. Sudah benar? Benar. Jadi emang anak 10-21 pintar-pintar semua ya. Ya. Nah, saya ingin tahu pemahaman kalian. Puisi itu apa sih? Ya, Bu. Oh iya. Menurut saya, puisi adalah salah satu karya sastra untuk mengungkapkan perasaan dalam bentuk kata-kata. Ya, benar sekali. Terus, siapa lagi yang mau mencoba pengertian puisi? Oh ya, Mas Ferry? Menurut saya, puisi adalah kata-kata yang dipilih sedemikian rupa secara selektif. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kamu semuanya benar ya. Lalu dalam puisi itu pastikan ada unsurnya ya. Kalau teks non fiksi kan struktur, tapi kalau dalam fiksi itu ada unsur. Namanya unsur pembangun puisi. Mengapa unsur pembangun puisi itu penting? Ya, Bu. Oh iya, Mas Dedi silakan. Karena unsur-unsur puisi akan menjadi puisi. Karena unsur-unsur puisi akan menjadi suatu karya yang memiliki makna dan pesan tertentu. Ya, benar. Jadi memang unsur dalam puisi itu penting ya. Agar apa? Agar sebuah karya itu bisa menampilkan sebuah karya yang baik. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya ini. Jadi nanti selama proses pembelajaran kalian harus bisa menentukan diksi dalam teks puisi yang dibaca dengan benar. Selain itu, kalian juga harus bisa membuktikan penggunaan diksi dalam teks puisi dengan memperhatikan majas, citraan, kata konkret, dan kata konotatif. Itu yang perlu kalian tahu ya. Jadi agar kalian lebih memahami lagi, sebelum ke proses pembelajaran selanjutnya, saya mengadakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silakan kalian buka HP, untuk linknya sudah saya kirim di grup kelas kalian. Ayo.
Untuk waktu mengerjakan pretest, waktunya 2 menit, cukup ya? Ya, silakan dimulai dari sekarang. Silakan gunakan waktu dengan baik, kerjakan sebaik mungkin. Tidak usah nyontoh temennya ya. Ini untuk mengetahui kemampuan kalian. Apakah kalian tahu apa itu puisi? Cara memediksi seperti apa? Oke, sudah selesai waktunya. Silakan HP taruh kembali ke tempatnya. Sekarang kalian fokus ke depan apa yang ingin saya sampaikan ya. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang puisi. Untuk babnya tentang puisi dan di sini saya menyampaikan berkarya dan berekspresi melalui puisi. Maksudnya apa? Berarti kalau berkarya itu berkaitan dengan kemampuan kalian dalam apa? Dalam menulis. Kalau berekspresi berarti berkaitan dengan membaca. Berarti nanti di dalam penilaian puisi kalian harus bisa membuat puisi dan hasil dari karya kalian nanti dibacakan. Terus hasil bacaannya nanti di video didokumentasikan dan nanti diupload di sosial media kalian. Kalau kalian punya Instagram silahkan upload di Instagram. Kalau punya YouTube silahkan upload di YouTube. Pasti kalian punya kan akun sosial media? Ya punya. Saat zaman sekarang nggak ada itu ya, ada yang tidak punya nggak mungkin ya? Ya. Untuk selanjutnya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan temanmu tadi, ada 2 temanmu tadi menjelaskan pengertian puisi. Hanya saja di sini puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, oleh matra, rima, serta penyusunnya dalam bentuk bait. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya kalau kalian baca puisi pasti kan bentuknya bait ya. Dalam satu bait itu terdiri dari beberapa baris. Sedangkan baris kadang pasti kamu kan menemukan puisi itu ada yang 4 baris, ada yang 5 baris, kadang ada juga yang 2 baris ya. Dan memang dalam penggunaan barisnya itu disesuaikan oleh penulisnya. Besok misalnya kamu saya suruh buat puisi, tentu saja disamakan biar satu kelas sama. Misalnya kalian membuat karya puisi dengan ketentuan 3 bait, per baitnya ada 4 baris gitu. Ini yang saya sampaikan tadi tujuannya ya. Kalian dapat menentukan diksi, lalu membuktikannya penggunaan diksi dengan memperhatikan majas, citraan, kata konkret, dan kata konotatif. Nah, ini yang perlu kalian pahami di sini kan tentang diksi ya. Sebelum kalian membuat puisi dan membacakan hasil puisi kalian kan harus tahu dulu diksi itu apa sih? Apakah diksi itu sama dengan diksi pada teks non-diksi? Tentu saja beda. Coba saya ingin tahu pengertiannya dibacakan oleh Mas Santoso. Ya. Pengertian diksi, pengertian yang dihasilkan KBBI diksi adalah hubungan yang tepat dan setara agar bisa mengungkapkan gagasan untuk memperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan.
Ya, jadi di sini adalah diksi menurut KBBI ya. Pilihan kata yang tepat dan selaras agar bisa mengungkapkan gagasan untuk memperoleh efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Jadi kalau kamu baca puisi, pasti kan ada kata-kata yang sulit dipahami, ya kan? Ya. Itulah namanya diksi. Dan diksi itu tergantung dari penulisnya atau penyair puisi. Dia itu ingin menggunakan apa? Apakah ingin mengungkapkannya lewat majas, ataukah lewat kata konkret, atau lewat dengan citraan dan konotatif. Paham ya? Paham. Nah, sekarang cara menentukan diksi. Siapa yang mau bacakan? Ya, Mas Akbar. Cara menentukan diksi dalam teks puisi. Pertama, memahami penggunaan majas. 2. Memahami penggunaan citraan. 3. Memahami penggunaan kata konkret. 4. Memahami penggunaan kata konotatif. Ya, terima kasih Mas. Jadi dalam memahami diksi itu memang kalian harus memperhatikan penggunaan majas, citraan, kata konkret, dan kata konotatif. Agar kalian lebih memahami lagi, di sini ada penjelasannya. Pertama, majas. Majas artinya di sini adalah gaya bahasa, termasuk bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jadi nanti di dalam teks puisi itu ada kata yang sulit dipahami, itu kan termasuk pasti kalau di dalam puisi ada kata yang sulit dipahami itu ada arti lain yang selain yang dituliskan di situ. Atau punya arti kiasan. Dan majas itu sendiri ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas sindiran. Agar kalian lebih memahami jenis-jenis majas itu, kalian nanti bisa membuka materinya di buku paket atau cari lewat internet ya. Yang kedua itu adalah citraan atau disebut dengan pengimajian. Yaitu termasuk kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi bagi pembacanya. Termasuk khayalan yang seperti apa? Berarti imajinasi atau citraan itu kan jenisnya ada pendengaran, penglihatan, peragaan, penciuman. Berarti kalau saya sebutkan seperti itu, kamu punya gambaran tidak? Ya. Jadi kalau membaca khayalannya lewat penglihatan. Berarti kan tentu saja teks itu yang menggambarkan deskripsi kan ya, mendeskripsikan alat, mendeskripsikan warna atau seseorang. Itu berarti maksudnya citraan. Kalau pendengaran juga sama. Nanti kalau pendengaran seolah-olah kamu mendengarkan di dalam teks puisi itu, berarti maksudnya citraan ya. Nah, ini yang kata konkret. Kata konkret di sini itu keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara konkret atau terwujud. Berarti kata konkret itu mempunyai wujud atau nyata. Kira-kira di kelas ini yang terwujud apa saja? Contoh kata yang terwujud di sini. Contoh benda di sini yang terwujud? Kursi, meja, buku, ya. Itu termasuk kata konkret ya, berarti berwujud. Di dalam puisi itu juga sama, ada kata-kata yang berwujud, misalnya pohon. Terus intinya di situ bisa berwujud dan bisa dipegang kan, kalau kata konkret itu kan. Hanya saja di dalam puisi wujud itu tidak seperti meja untuk menulis, tapi dia itu seperti simbol, mempunyai arti yang lain. Pohon itu diibaratkan seperti kehidupan manusia. Padahal pohon kalau kenyataannya itu hanya sebuah pohon saja kan ya, termasuk jenis tumbuh-tumbuhan. Itu bedanya fiksi dengan non fiksi. Yang terakhir yaitu ada kata konotatif, yaitu kata-kata yang berasosiasi. Asosiasi sendiri di sini itu merupakan keterkaitan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya dia itu mempunyai makna lain selain apa yang dituliskan. Misalnya membanting tulang, itu bukan berarti tulangnya dibanting, bukan ya. Tapi artinya apa membanting tulang? Kerja keras. Jadi makna konotasi seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya, ya, ini contoh puisi dan nanti ada contoh cara menganalisisnya. Siapa yang mau mencoba membacakan puisi?
Memori hitam karya Sony Farid. Oh ya, Mas Andrian, silakan. Ke depan Mas ya. Ya, Bu. Nih. Saya akan membacakan puisi berjudul Memori Hitam karya Sony Farid Maulana. Angin sisa musim hujan menggigilkan daun-daun, pepohonan tampak kaku dan samar di peluk kabut, dan kau berlaku pada gelap. Ada suara aneh dan asing aku dengar dari inti jiwamu yang dalam. Suara jembatan dirobohkan badai gelap, seluas malam berkabut, bagai seikat wortel ungkapan cinta membusuk. Lalu ulat putih yang bernama kesepian menjengkal malam yang buram. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Andrian. Tadi ya, puisi yang dibacakan oleh Mas Andrian. Nah, ini cara menganalisisnya ya. Jadi nanti ketika kalian saya beri teks puisi, kalian juga sama harus menentukan diksi dari teks puisi tersebut. Ini contohnya, misalnya di sini kita akan menganalisis atau mencari diksi bagian majas. Ada pada bait pertama larik 1-2, di situ kan ada angin sisa musim hujan menggigilkan daun-daun. Berarti larik tersebut termasuk majas apa? Majas personifikasi. Alasannya karena membandingkan daun-daun yang dapat menggigil karena terpaan angin sisa musim hujan. Berarti untuk mengetahui majasnya dalam teks puisi itu, kamu harus tahu dulu yang termasuk perbandingan itu majas apa saja, yang termasuk pertentangan majas apa saja, sindiran apa saja ya. Jadi kamu tidak bisa, oh ini termasuk sindiran, tapi kan sindiran jenisnya juga banyak kan. Nah, itu yang perlu kalian pahami, harus mengetahui jenis-jenis majasnya. Selanjutnya yaitu bagian citraan. Citraan di sini citraannya ada suara aneh dan asing. Aku dengar dari inti jiwamu. Berarti kalau berkaitan suara, berarti citraannya apa? Suara pendengaran ya. Berarti yang berkaitan pendengaran termasuk citraan pendengaran. Berarti semua ini tergantung dari teks atau larik dalam isinya ya. Nanti penglihatan juga sama. Kalau seolah-olah dia itu mengibaratkan melihat sesuatu, merasakan apa yang dilihat oleh penyair, berarti maksudnya ke penglihatan. Untuk bagian kata konkret, tentu saja tadi berkaitan dengan wujud ya. Di sini berkaitan wujud yaitu menggigilkan daun-daun, pepohonan tampak kaku dan samar. Berarti yang berwujud pada kata apa dengan apa? Kata daun sama pepohonan ya. Berarti nanti juga sama dalam menganalisis teks puisi, pilihlah kata yang berwujud, yang tampak, yang bisa dipegang ya. Itu maksudnya berwujud. Selanjutnya yaitu kata konotatif. Konotatif tadi kan bermakna kiasan ya. Bagai seikat wortel, ungkapan cinta membusuk. Kalau ulat putih yang bernama kesepian, itu termasuk kata konotatif karena mempunyai arti yang lain atau mempunyai makna kiasan ya. Paham ya? Ya. Selanjutnya saya akan menampilkan video. Silahkan nanti kalian cermati. Lalu penggunaan diksinya pada puisi yang saya tampilkan ini kira-kira nanti di bagian apa ya? Terdengar tidak? Enggak terdengar ya? Sebentar ya. Apa yang belumnya ya? Nyala. Ya? Oh, enggak connect ya? Oh iya, sebentar. Maaf ya, ini terkendala jaringan, jadi kita memperhatikan tanpa adanya audio ya, karena di sini tidak tampak. Ini baru tampak.
kendala jaringan ya. Bentar. Kono suarane Mas iki, Mas. Hah, apa? YouTube. Nanti dipotong. Sip. Nah. Udah. Silahkan dengarkan ya. Perempuan datang atas nama cinta. Bunda pergi karena cinta. Digenangi racun jingga dalam wajahmu. Meski bulan malam tidur di hatimu. Yang kini telah kedinginan. Bapak ya, ada kendala audio, tapi kalian bisa lihat ini teksnya sudah ada. Ada apa di masjid? Tapi aku pasti ya. Jadi dari apa yang kalian saksikan itu ya. Nama cinta. Bunda pergi digenangi racun jingga dalam wajahmu. Ya, ini ada kata digenangi air racun jingga adalah wajahmu. Ini kan kalau diartikan sulit ya. Berarti ini termasuk diksi dalam puisi. Kira-kira diksi ini seperti yang saya paparkan contohnya tadi, ini masuk bagian apa? Apakah majas, citraan, kata konotatif atau kata konkret? Apa? Ada air, berarti masuknya citraan ya. Berarti ada air. Air ini kan berwujud. Berwujud tidak? Berwujud ya. Yang kini telah kedinginan di hatimu. Ya, ini ada lagi seperti bulan lelap tidur di hatimu. Masuk bagian apa? Citraan, majas, kata konotatif. Mas Jadi, menurut Mas Jadi apa? Ya, termasuk majas ya. Ada kata seperti, berarti masuk bagian majas. Asosiasi ya. Jadi setelah apa yang saya sampaikan tadi, sekarang giliran kalian
Untuk saya berikan tugas pertama, saya beri lembar kerja peserta didik ya. Tolong berikan negara. Sudah semua? Ya, ini namanya lembar kerja peserta didik. Itu lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan. Jadi karena kita berkaitan dengan puisi, di sini sudah ada contoh puisinya ya. Nah di sini puisi Hilang Lupa oleh Edmund Fidel Nuris. Sudah dicermati ya. Sekarang kalian berkelompok, kelompoknya 4-4. Ya silakan membentuk kelompok dan melingkar ya. Ayo cepat. 4-4 ya. Jadi saya tentukan nama kelompoknya. Ada berapa kelompok ini? Ini kelompok pertama. Nama kelompok kamu adalah kelompok Khairil Anwar. Kelompok kedua, nama kelompok kamu kelompok Sapati Joko Damono. Please ya, di bagian nama kelompok. Kelompok kamu adalah kelompok WS Rendra. Kelompok kamu kelompok Taufik Ismail. Kelompok kamu adalah kelompok Gunawan Mahmud. Gunawan Muhammad. Kelompok kamu kelompok Amir Hamzah. Ya. Silakan ditulis sesuai dengan nama kelompok. Ya. Sapati Joko. Jadi nama kelompok kalian ini adalah menulis atau berakhir puisi ya. Biar kalian tidak asli. Oh ini siapa sih? Sapati Joko Damono. Siapa sih Khairil Anwar? Mungkin kalau Khairil Anwar sudah sering dengar ya. Kalau yang misalnya Gunawan Muhammad yang di sini maka kalian jadi harus banyak baca lagi ya agar kalian memahami penulis puisi beserta kronologisnya. Untuk kegiatan selanjutnya silakan kalian cermati ya KPD ini dan bagian puisinya. Ya. Selanjutnya silakan salah satu dari kalian untuk membacakan puisi Hilang Lupa karya Edmund Fidel Nuris. Ya, silakan. Yang lainnya silakan perhatikan ya. Hilang Lupa oleh Edmund Fidel Nuris. Dulu permadani hijau mengelilingi, tiap luput topimu ia tutupi. Jiwamu mengalir jauh dari hulu, membawa berkah bagi anakmu. Engkau dulu indah,
itu elok dipandang mata. Ladang Korea diturunkan bayimu, semilir angin membelai laksana itu. Sungguh, kita bak sukma dalam kalbu. 1000 peluh kami yang menetes, 1000 kali kau sekat dengan balasan. Engkaulah pelampung kami, yang menopang kami hingga kembali. Sekarang semuanya berubah, menjadi indah dan indah. Siang jadi malam, terang jadi terang. Dulu engkau mempesona, sekarang berubah rupa. Dulu diulukan, sekarang ditindas tanpa rasa. Tidak ada lagi permadani yang terdampak, membuat kami meringis kesesatan. Tiada malu orang rakus memperlakukanmu, menggerusmu hingga hancur. Memenuhi diri sampai hilang akal. Tidak peduli engkau merintih kesakitan. Kami tidak berdaya membela hak yang dulu ada. Kami hanya mati bisu seperti tikus tertimpa batu. Tetapi sadarlah bahwa besok kita masih hidup. Berjuanglah menghadapi kenyataan. Semoga kemudian hari kita masih punya harapan. Beri tepuk tangan untuk Mas Tegar. Itu tadi pembahasan puisi dari Mas Tegar. Hilang lupa karya Edmund Fidel Luris. Selanjutnya kalian ini kan sudah berkelompok ya. Dalam kelompok silakan kalian tentukan penggunaan diksi dalam teks puisi. Jadi cermatilah teks puisi ini. Lalu mana yang termasuk penggunaan diksi? Apakah penggunaan diksi yang bagian majas? Itu yang bagian mana? Terus citraan yang bagian mana? Terus bagian kata konkret bagian mana? Kata konotatif bagian yang mana? Kalau sudah menentukan, baru kalian nulis jawabannya di lembar jawaban yang sudah disediakan. Itu sudah ada ya kolom-kolomnya untuk kolom bagian majas, kolom bagian citraan, kata konkret dan kata konotatif. Silakan diskusikan dengan temannya. Oh iya, silakan. Ada apa Mas? Saya ingin bertanya, dalam menjawab soal KPD pada puisi tersebut, apakah dicari semua majas atau gaya bahasanya? Jadi berkaitan dengan pemilihan diksi ya. Misalnya dalam diksi itu kamu hanya menemukan 3 majas. Jadi tidak masalah. Yang penting kamu analisis dulu dari teks puisi itu ya. Dari bagian bait pertama sampai bait terakhir. Kira-kira bait pertama sampai terakhir kamu menemukan berapa? Kalau hanya menemukan 3, menurut kamu 3 ya silakan tulis di bagian majas. Paham ya? Ya, gimana? Dari kelompok kita hanya menemukan 2 citraan dalam teks puisinya atau? Iya, sama seperti tadi teman kamu. Jadi ketika citraan juga hanya menemukan misalnya hanya pendengaran sama penglihatan saja. Padahal itu baitnya ada 5, tapi pendengarannya 2, penglihatannya 2, dari 1 tidak ada. Itu juga tidak masalah ya. Berarti sesuai dengan apa yang kamu temukan. Ya. Ya. Jadi agar kamu lebih memahami lagi, agar bisa menentukan penggunaan diksi dalam teks puisi, silakan kalian buka buku dan browsing lewat internet untuk mencari jenis-jenis majas, biar kalian lebih mudah lagi dalam menentukan penggunaan majas ya. Jadi kalian tidak asal-asalan ini berbola, ini personifikasi, jangan ya. Berarti disesuaikan dengan contohnya, contoh dari teks puisi.
Jangan seperti itu ya. Mana ada kesulitan? Udah ya? Sudah bisa menemukan aksesnya? Yuk Mas Jujur, semakin bisa ya. Bawa pulpen. Bawa. Ini ditulis, ini dia mencari. Ini bisa. Yang mengalami kesulitan bisa bertanya ya. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan ya. Jangan lupa kalau presentasi itu harus dibagi tugasnya. Dari bagian moderator, membacakan hasilnya, dan kemudian ada pertanyaan, jadi nanti ada yang bertanya. Yes.
konkret dan citraan sesuai kolom yang disediakan tadi. Selanjutnya yang kedua ini LKPD-nya masih sama, berkaitan dengan puisi yang sama, hanya saja kamu membuktikan penggunaan majas dalam puisi ini pada lari keberapa. Kalau di situ kan ada alasannya ya, majas single, alasannya apa, terus dibuktikan pada lari apa. Kalau di sini kamu hanya membuktikan saja, menyalin dari teks puisi ini. Misalnya kamu mengatakan kalau itu termasuk citraan kegiatan, berarti buktinya pada lari keberapa. Terus ya. Kalau ini secara individu, berarti yang secara kelompok nanti dipresentasikan. Yang secara individu, nanti kalau sudah selesai pembelajaran dikumpulkan dan saya nilai. Paham ya? Jadi kalian menjawab yang LKPD 2 ini di lembar yang disediakan. Misalnya tidak cukup, kamu bisa ke bagian belakangnya ya. Ya, Bu. Jangan lupa diberi identitas ya yang LKPD 2. Ya. Saya menilainya udah unik dari si A, saya sekian. Apa gimana? Apa? Sembilan? Kelompoknya Bima gimana? Ada masalah tidak? Lancar ya? Ada yang tidak mau mengerjakan satu kelompokku? Oh, Bima sendiri oh Bima. Kerja ya Bima, kelompok itu semuanya harus bekerja secara matang. Ini nanti hasil diskusi kalian dipresentasikan. Ya, Bu.
Menurut kalian sulit tidak memahami diksi itu? Lumayan. Lumayan ya. Kategorinya cukup atau sulit atau sangat sulit? Cukup sulit ya. Mudah. Ini Mas Sanjaya mengatakan cukup mudah. Jadi Mas Sanjaya suka membuat puisi ya? Iya. Jadi nanti bisa dipraktekkan ya. Good ya, kan sudah punya semua ini. Ini persiapan untuk presentasi ya. Mau ditunjuk atau yang sudah siap? Yang siap aja ya. Siapa yang mau maju presentasi dulu? Kelompok apa? Kelompok apa tadi Mas? Kelompok Khairil Anwar. Kelompok Khairil Anwar mau maju presentasi memahami diksi dalam teks puisi. Silakan. Berarti presentasi ke depan. Ayo satu kelompok ke depan semua di sini. Ya Mas, di sini. Rapat di sini ya, biar kelihatan ya di sini. Ini ya. Silakan. Presentasi. Yang lainnya perhatikan ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Khairil Anwar ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kita. Saya Muhammad Rizky Novianto. Saya Prasetyo. Saya dari Negeri Sanjaya. Saya dari Panjina. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Majas dalam teks. Jenis majas 1. Majas semil. Teks dalam puisi. Sungguh tabak sukma dalam kalbu. Alasan: majas perbandingan atau perumpamaan yang menyamakan suatu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata pembanding. Contohnya bagai, bak, seperti, seumpama, laksana, dan lain-lain. 2. Majas hiperbola. Teks dalam puisi. 1000 peluh kami yang menetes. Alasan: majas yang berusaha memberikan penekanan dengan cara melebih-lebihkan suatu hal. Penggunaan kata konkret dalam puisi. 1. Agam, makna, tanah atau tempat yang luas yang diusahakan karena mengandung sumber daya alam. 2. Ulang, maknanya bagian rangka tubuh manusia atau binatang. Penggunaan kata konotatif dalam puisi. 1. Ulang punggung, maknanya mencari nafkah. 2. Mati bisu, maknanya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang bertanya mungkin. Saya mau bertanya,
Ya, yang keras ya. Apa alasan kelompok Anda menggunakan majas similar pada bait puisi yang saudara sebutkan tadi? Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Halil. Dalam garis pada teks puisi, sungguh kita terjemah dalam kalbu. Majas tersebut termasuk dalam majas perbandingan atau perumpamaan yang menyamakan suatu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata perbandingan. Contohnya sebagai, bak, seperti, seumpama, laksana, dan lain-lain. Sekian dari jawaban kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil pekerjaan dari kelompok Khairin Anwar. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Ya Bu. Ya, kelompok apa lagi Mas? Kelompok Amir Hamzah mau maju. Dan yang lainnya jangan mengelak ya. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi. Kelompok kami bernama Amir Hamzah. Perkenalkan, nama saya Delia Lintang. Nama saya Bimani Arya Kusuma. Nama saya Nama saya Agung Setiawan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Majas 1, metafora. Teks dalam puisi olah ulang hubung kami. Alasan kiasan yang bersifat langsung tapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. 2. Jenis majas simil. Teks dalam puisi seperti tikus tertimpa batu. Alasan majas perbandingan atau perumpamaan yang menyamakan suatu hal menggunakan kata-kata pembanding bagai, bak, seperti, seumpama, laksana, dan lain-lain. Citraan. Kutipan puisi 1. Engkau dulu indah begitu elok dipandang mata. Imajinasi penglihatan. 2. Mengikis dan menjerumus hingga hancur. Imajinasi perabaan. Kata konkret. Kata konkret nomor 1, tikus. Makna berikan pengeras merupakan hama yang mendatangkan kerugian baik di rumah maupun di sawah. Kata konkret 2, ibu. Makna wanita yang telah melahirkan seseorang. Kata konotatif. Kata konotatif 1.000 peluh. Makna keringat yang kejujuran. 2. Seperti tikus tertimpa batu. Makna keadaan yang tak berdaya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Saya semuanya akan menjawab. Citraan penglihatan mampu memberikan rangsangan kepada indera penglihatan dan dituliskan dalam kata-kata. Jadi semua hal yang terkait dengan warna, bentuk-bentuk, pemandangan, termasuk citraan visual. Contohnya dulu permadani hijau menyelimuti. Sekian dari jawaban saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas semua ya? Jadi ketika kalian dalam memahami diksi, kalian harus membaca dulu teks puisinya secara utuh ya. Kalau membaca jangan hanya sekedar membaca, yang penting baca, tidak. Karena apa? Karena dalam puisi itu diperlukan pemahaman ya. Pemahaman itu berkaitan dengan isi dalam puisi. Setelah kalian mengetahui isinya, kalian baru tahu, oh ternyata si penulis menggunakan diksi bagian majas.
Si penulis puisi menggunakan pencitraan. Si penulis puisi menggunakan kata konkret. Si penulis puisi menggunakan kata kiasan. Gitu ya. Untuk selanjutnya, berarti tadi kan saya sudah memberikan tes ya. Selanjutnya saya akan memberikan post test. Silakan kalian buka HP kalian. Lalu link yang sudah saya kirimkan ke grup kelas kalian itu adalah soal post testnya. Silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan saya 2 menit ya. Mulai mengerjakan dari sekarang. Mas, kerjakan. Bagaimana? Waktunya hanya 2 menit. Ya, masih ada waktu 1 menit, silahkan digunakan dengan sebaik mungkin. Ini habis gak apa-apa. Sudah ya? Jadi pelajaran kali ini tadi kesimpulannya apa? Dalam memahami diksi, jadi kalian harus memperhatikan penggunaan apa saja tadi? Berarti kalau kamu ingin membuat puisi, kalau kamu sudah paham penggunaan diksinya, otomatis nanti kamu lebih mudah dalam menerapkannya ya. Misalnya kamu ingin membuat puisi dengan tema persahabatan, tentu saja tidak seperti membuat karangan ya. Saya punya sahabat saya bernama, tidak seperti itu. Tapi puisi itu kan dalam bentuk baris ya.
per barisnya juga itu ada maknanya. Maknanya kamu bisa menggunakan majas atau kata konkret, citraan atau konotatif. Itu ya. Gimana? Sekarang kalian sudah memahami cara penggunaan diksi dalam teks puisi? Untuk pelajaran hari ini apakah sudah menyenangkan? Apakah ada beberapa hal atau materi yang belum kalian pahami? Semua di pertemuan berikutnya kalau saya tanya kalian harus bisa menjawab. Sudah paham? Untuk selanjutnya saya berikan tugas buat kalian. Tugasnya itu kalian membaca puisi karya Sony Farid Maulana di buku paket ya, halaman 105 yang berjudul Nyanyian Gerimis. Jadi di dalam teks puisi Nyanyian Gerimis itu nanti tugas kalian itu kalian menentukan diksi, rima, tipografi atau unsur pembangunnya ya. Untuk materinya semua sudah ada di dalam buku paket. Jadi kalian tinggal membaca ulang materi yang ada di buku paket, terus pahami apa yang saya sampaikan dari sini, kalian terapkan di rumah. Oh ternyata memahami diksi itu kalian harus memperhatikan majas, kata konkret dan kata konotatif. Untuk pelajaran berikutnya kita akan berlatih membuat puisi ya. Jadi hari ini kalian memahami dulu kata-kata yang akan digunakan dalam puisi. Minggu berikutnya kalian membuat puisi karya kalian dengan tema yang kalian sukai. Kalau kalian suka tema misalnya tema tentang cinta, yang penting kalian bisa mengungkapkan isi dari puisi itu dengan menggunakan diksi yang baik ya. Hanya sekedar kalian menulis. Terus untuk model pembelajarannya nanti sama memakai model pembelajaran PBL dengan media audiovisual. Saya akan gunakan video lagi agar untuk mempermudah kalian dalam menulis puisi. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat